Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu syar'i berupa sifat salat Nabi ini merupakan wajib aini, wajib per individu, bukan fardu kifayah sebagaimana kita menyolatkan salat jenazah, tapi ini per individu wajib. Artinya wajib, kalau kita laksanakan kita dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan berdosa. Rasulullah SAW menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan satu kebaikan, dia akan dimudahkan untuk memahami agama. Jadi cirinya adalah, tandanya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama Islam, memahami ad-din. Tapi kalau nggak diberikan kebaikan, maka dia sulit untuk memahami agama. Namun jamaah sekalian, bagaimana cara memahami agama? Ya duduk di majlis ilmu. Dia tidak akan bisa memahami agama kalau tidak duduk di majlis ilmu. Dan tentunya majlis ilmu adalah majlis di mana dia mendengarkan bagaimana Al-Quran dan bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita masih berbicara tentang Qiyamul Lail. Dan salah satu dari Qiyamul Lail itu adalah salat witir. Kita sudah membahas berapa jumlah rakaat salat witir. Pada malam ini kita akan masuk kepada hadis yang berkenaan dengan salat witir. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari riwayat Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi, dan beliau juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib juga termasuk menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, autiru ya ahlal Qur'an, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Autiru, salatlah witir kalian. Kalian salatlah witir. Jadi satu perintah, fi'il amr. Ya ahlal Qur'an, wahai ahlul Qur'an. Berwitirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Kenapa? Fa innallaha witrun. Karena sesungguhnya Allah itu adalah witir, ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah suka yang ganjil. Jamaah sekalian, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi menghasankan. Al-Hakim juga mensahihkan. Jadi hadis ini bisa sampai kepada derajat sahih menurut menurut Hakim dan Ibnu Khuzaimah, tapi juga bisa sampai kepada hasan. Artinya paling enggak bahwa hadis ini bisa menjadi sebuah
dasar hukum di dalam menjalankan satu ibadah. Kenapa? Karena hadis ini sahih, terangkat menjadi apa? Sahih li ghairihi. Sahih karena ada apa? Yang lainnya. Jamaah sekalian, apa arti witir? Kata-kata witir kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia adalah ganjil. Allah Subhanahu wa taala satu, ganjil, al-fard. Fallahu wahidun. Jadi Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya. Zat Allah itu apa? Esa, tunggal. Dan esa pada sifatnya. Sehingga sifat-sifat Allah itu satu persatu. Dan sifat Allah tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala esa di dalam melakukannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersendirian di dalam menciptakan ini alam, enggak perlu apa? Teman, enggak perlu tukang. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Membangun ini apa? Alam, menciptakan ini alam, itu adalah wahidun fi af'alihi, bersendirian. Sehingga tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini apa yang bisa kita ambil hukum agar kita bisa mengamalkan hadis ini? Yang pertama adalah istihbabul witri wal ityanu bihi. Disunahkan salat witir dan untuk dilaksanakan. Jadi salat witir itu apa? Disunahkan untuk kita lakukan. Dan sunnahnya disebutkan oleh para ulama adalah sunnah muakkadah. Bukan sekedar sunnah tapi apa? Sunnah muakkadah. Yang dikenal dengan bahasa apa? Arabnya itu mustahab. Jadi dalam bahasa apa? Fikih ada istilah mustahab. Itu juga artinya sunnah. Ada juga an-nafal. Itu juga diartikan kadang-kadang sunnah. Ada juga kadang-kadang disebut dengan tatawwu', salatut tawattu', salat sunnah. Kadang juga disebut dengan al-mandub, itu juga sunnah. Kadang juga disebut al-mustahab. Kenapa di sini disebut mustahab? Mustahab itu adalah dari kata-kata al-hub, ahabba yuhibbu, kemudian ditambah dengan alif dan sin. Istahabba yastahibbu. Artinya apa? Talabul hub. Kita menginginkan agar Allah sukai, cintai. Al-hub dari kata-kata hab. Al-mahabbah. Ya. Jadi, talabul mahabbah. Dengan kita melaksanakan salat witir, kita berusaha untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut mustahab. Walaupun kalau kita tinggalkan enggak berdosa, tapi kita apa? Tidak mendapatkan pahala. Nah, disunahkan mustahab orang yang melakukan salat witir. Sehingga disebutkan wa'adamut tahawun. Jangan dienteng-entengin. Jangan diremeh-remehin. Salat witir sunnah ini. Salat ini, toh kalau saya tinggalkan juga enggak berdosa. Itu jangan dienteng-entengin. Kenapa? Karena disebutkan bahwa afdhalus shalawat, jadi seutama-utama salat itu salat wajib. Setelah salat apa? Wajib adalah salat witir, qiyamul lail. Salat witir apa? Termasuk utama. Kenapa kita tidak boleh mengenteng-entengkan salat witir? Li'annahu minas shalawatil muakkadat. Kata para ulama, karena sesungguhnya salat witir itu termasuk bagian dari salat-salat yang sangat disunnahkan. Bukan hanya sebatas sunnah, tapi apa? Sangat disunahkan. Sehingga kita jangan sampai tinggalkan, walaupun sunnah. Jangan sampai apa? Tinggalkan. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu perintah Rasulullah, autiru ya ahlul Quran. Berwitirlah wahai ahlul Quran. Kemudian nudibal muslimun kulluhum ilal ityani. Jadi disunahkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat witir. Sunnah yang mustahab, ya. Walakin, disebutkan di sini, akan tetapi yata'akkadu ala hamalatil Quran wa hufadhi. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang hamalatul Quran. Orang yang hafal Quran, orang yang yang kalau bahasa kita orang yang alim, ya. Orang yang ahlul ilmi, gitu. Lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan autiru ya ahlul Quran. Jadi orang-orang yang disebut imam masjid, hafizul Quran, itu tentunya ibadahnya beda dengan pada keumuman orang. Dia bisa menjadi imam di satu masjid karena ibadahnya lebih dari ibadah-ibadah yang lain, gitu. Dan hafalannya juga lebih dari yang lain-lain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika beliau memerintahkan kepada orang untuk menjadi imam, ya, maka kata Rasulullah SAW, ya ummul qauma ahsanuhum Qur'ana. Satu kaum hendaknya diimami oleh orang yang paling baik Qur'annya.
Maksudnya paling baik bukan apa? Bukan bacaannya saja, tapi bagaimana dia menghafalnya, bagaimana dia bacaannya, bagaimana dia pengamalan Al-Quran. Jadi orang yang apa? Orang yang hafizul Quran, lalu dia apa? Menjadi imam, menjadi alim, menjadi ngajar, itu tentunya perbedaan ibadahnya di atas ketimbang apa? Pada umumnya gitu. Sehingga orang-orang yang seperti ini diperintahkan untuk sholat witir betul-betul gitu. Walaupun kita juga diperintahkan semuanya gitu. Tapi mereka lebih-lebih lagi gitu. Lebih-lebih lagi kata para ulama, walakin yata'akkadu ala hamalatil Qur'an. Lebih-lebih lagi orang yang hamalatul Qur'an wa huffaz. Orang yang hafal Quran, yang baca Al-Quran, yang dianggap alim, ahlul ilmi. Itu apa? Lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena ibadah mereka di atas rata-rata. Jadi kita kan milih jadi imam itu, oh dia ibadahnya lebih dari saya. Kita milih orang jadi imam, oh dia hafalannya lebih dari saya, kan gitu. Jadi pantas kalau jadi imam itu, umpamanya itu ya. Kenapa? Karena memang ada kriterianya. Sehingga Rasulullah ketika memerintahkan orang jadi imam, bagaimana bacaan Qur'annya? Bagaimana amalan Qur'annya? Gitu. Kalau umpamanya sama, wa in kanu sama, kalau sama semuanya. Wa a'lamuhum sunnah, dia tahu tentang sunnah. Tentang hadis, hafal hadis, bagaimana pengamalan hadis. Wa in kanu sawa, kalau sama-sama juga. Aqdamuhum hijrah, lebih dahulu hijrah. Di zaman Rasulullah apa? Lebih dahulu hijrah. Abu Bakar didorong jadi imam setelah Rasulullah SAW lagi sakit. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang lebih dahulu berhijrah. Nah sekarang ini sudah lagi hijrah. Paling tidak kalau sekarang ini kriterianya adalah orang yang lebih dahulu meninggalkan maksiat. Lebih dahulu Bapak meninggalkan maksiat. Jadi nggak pantas kalau dia jadi imam umpamanya masih nongkrong di pinggir jalan, masih banting-banting kartu umpamanya. Itu kan nggak pantas itu ya. Masih apa? Banting-banting kartu, masih dorong-dorong apa? Kayu, tahu nggak dorong-dorong kayu? Sekak, ster, itu kan dorong-dorong kayu ya. Itu nggak pantas gitu. Walaupun itu dianggap apa? Sebagai apa? Amal mudah, tapi nggak pantas gitu. Kenapa? Karena lebih bisa meninggalkan yang disebutkan muru'ah. Jadi imam itu harus muru'ah. Kenapa? Dia hafizul Quran, ahlul Quran gitu. Jadi dia orang yang muru'ah yang mampu menjaga. Menjaga. Jadi jangan sampai lagi jadi imam, selesai jadi imam, di pinggir jalan lagi main gaplek. Tadi imam loh, sekarang main gaplek, kan gak pantas itu. Nah ini apa? Ini kriterianya. Tapi kalau semuanya sama juga, umpamanya, maka kata Rasulullah, aqdamuhum sinnan, yang lebih tua. Kenapa? Karena orang yang lebih tua itu lebih bisa menjaga. Pengalaman juga beda. Kenapa? Karena orang yang tua pernah muda. Pernah gak muda? Tapi orang muda pernah gak tua? Belum tentu, kan gitu. Jadi apa? Itu yang disebut aqdamuhum sinnan. Dahulukan yang apa? Yang tua. Kenapa? Bisa apa? Menjaga pandangannya dan sebagainya. Kenapa? Karena anak muda itu kan kalau ada istilahnya apa? Darah muda, gitu kan? Darah muda di mana matanya juga kadang-kadang kesono kemari kan gitu. Maka apa? Ini. Nah, jamaah sekalian, kemudian anna salatal witri mahbubatun ilallahi ta'ala ini. Sesungguhnya salat witir itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salat witir itu orang yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fahiya afdhalus shalawat ba'da shalawatil maktubat. Karena sesungguhnya salat witir itu adalah salat yang utama setelah salat yang wajib. Salat yang utama setelah apa? Salat wajib itu apa? Salat witir. Jadi salat wajib apa? Setelah salat wajib yang utama apa? Salat witir. Sampai Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Para sahabat tidak pernah meninggalkan salat witir. Walaupun dia sunnah. Ini kan kadang-kadang ada orang kalau giliran Ramadan salat witir. Pas keluar Ramadan nggak pernah salat witir. Salat witir nanti pas datang Ramadan lagi. Kenapa salat Ramadan salat witir? Karena berjamaah sekalian aja deh. Gitu. Padahal kita diperintahkan baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan memang tidak berjamaah. Tapi kalau dalam Ramadan apa? Berjamaah. Kemudian dari hadis tadi juga menjelaskan kepada kita isbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala, menetapkan bahwa Allah memiliki sifat mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah sunnahku, ajaranku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Artinya di sini ada sifat mahabbah Allah. Tentunya sifat mahabbah Allah yang yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak perlu kita pertanyakan bagaimana mahabbahnya Allah. Dan juga tidak boleh kita menyamakan mahabbah Allah dengan mahabbah manusia. Tidak boleh juga kita serupai mahabbah Allah dengan apa? Mahabbah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah Allah seperti apa saja. Wa huwas samiul basir. Dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau saya tanya, kira-kira kita dengar enggak? Kita mendengar enggak? Mendengar, orang ngomong pasti dengar. Anak-anak lagi main tuh saya dengar gitu. Atau kita melihat enggak? Melihat. Allah melihat enggak? Allah mendengar enggak? Tapi sifat sami Allah dengan basar Allah dengan sama kita itu berbeda. Jadi pendengaran Allah dengan pendengaran kita berbeda. Penglihatan Allah dengan penglihatan Allah SWT dengan penglihatan kita juga berbeda. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah seperti apa saja Allah. Makanya di sini kalau kita belajar bahasa Arab, ka-nya itu kalau kita artikan ka itu dalam bahasa kita, ka itu seperti. Anta kal qamar. Anda seperti bulan ka. Mislu juga seperti. Ya. Anta mislul qamar. Anda seperti bulan. Umpamanya kena ganteng nih gitu, Pak. Anta mislul qamar gitu. Nah, ka dengan mislu juga diartikan seperti. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata. Ka mislihi, misli. Padahal dua-duanya sama artinya. Ka juga seperti, misli juga apa? Seperti. Kenapa dipakai dua? Ini betul-betul bahwa Allah tidak ada yang serupa di dunia ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-witru sunnatun muakkadatun bittifaqil muslimin. Jadi salat witir itu merupakan sunnah muakkadah. Jadi bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Dan itu kesepakatan para ulama. Walaupun di antara mereka ada yang mewajibkan, tapi yang lebih rajih adalah sunnah muakkadah. Karena sunnah muakkadah wala yanbaghi li ahadin tarku, tidak baik orang untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena dia min afdalis salawat ba'da salawatil maktubah. Dia merupakan salat yang utama setelah salat wajib. Bahkan kata Ibnu Taimiyah mengatakan wa man asarra ala tarkihi ruddat syahadatuhu. Bayangkan. Saking sunahnya, barang siapa yang sering kali dan terus-menerus meninggalkan salat witir, kalau dia menjadi saksi, ruddat syahadatuhu. Maka syahadahnya itu ditolak. Kenapa? Salat sunnah aja dia apa? Sering tinggalkan, apalagi jadi syahadah gitu, jadi saksi gitu. Ya kan kadang-kadang kan suka jadi saksi kan ya? Sekali jadi saksi. Pernah waktu orang nikah kan, mana saksinya kan gitu kan? No, yang saksinya aja. Tapi kadang-kadang dari keluarga gitu ya. Padahal yang namanya saksi itu yang betul apa? Dari orang lain. Kenapa? Karena kalau orang dari keluarga itu apa? Enggak objektif kan? Bisa saja dia baik gitu. Makanya apa? Saksi itu apa? Dari orang lain gitu. Jadi barang siapa yang terus-menerus meninggalkan salat witir, kata Syekhul Islam, ruddat syahadatuhu, maka ditolak pesaksiannya itu. Jadi tolak. Kenapa? Karena dia salat sunnah aja dia berani tinggalin yang muakkadah. Artinya meringan-ringankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT walaupun salat sunnah. Kemudian, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil. Dia suka yang ganjil-ganjil. Artinya di sini bukan berarti kalau kita melakukan sesuatu harus ganjil-ganjil gitu. Tidak juga, kecuali ada hadis yang menjelaskannya. Seperti ketika Rasulullah berbuka, ya, maka beliau makan korma ganjil, kan gitu. Ya. Kalau kita minum, ya kalau kita masih haus, mau minum aja gitu, nggak harus apa 3 kali. Kalau nggak cukup 3 kali, 5 kali, nggak cukup 5 kali, masih haus juga 7 kali, nggak juga begitu gitu. Ada sesuai dengan apa? Kalau kita minum hilang haus, ya udah selesai gitu. Walaupun dia tidak ganjil gitu. Kecuali ganjil itu memang ada ketentuannya seperti Rasulullah tadi apa berbuka dan sebagainya. Atau ketika orang berwudu,
Kan udah apa? 3 kan, ganjil. Atau ketika dia tawaf kan 7 kali. Atau sa'i dari Safa dan Marwah 7 kali. Nah ini apa? Jadi ada ketentuan-ketentuan. Jadi tidak harus apa? Semuanya harus ganjil gitu. Kecuali ada ketentuan yang memang apa? Ada ketentuan ganjil. Seperti kalau kita makan. Makan itu nggak harus dihitung. Saya berapa kali suapan nih? Nggak harus juga begitu gitu. Atau saya berapa kali ngunyah ini? Enggak. Sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu. Minum juga begitu. Ya. Tapi yang bagus minum adalah kita jangan kayak orang blok-blok gitu. Cukup dengan seteguk. Ya. Kata apa? Para ulama, bismillah, lalu kita minum. Gitu. Jangan gitu, blok-blok, jangan. Terus sekali lagi. Kalau memang 3 kali masih apa aus juga. Sekali. Jadi 1 kali sekali gitu. Ini kata apa? Para ulama. Begitu juga kalau kita minum air zam-zam juga begitu gitu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita langsung saja kepada hadis yang lain yang juga berkenaan dengan witir agar kita memahami tentang salat witir. Dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Ketika Ali radhiyallahu anhu. Tapi ketika disebut An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Padahal orangnya satu. Kata para ulama. Di situ disebut 2 sebetulnya. Pertama Ibnun, anaknya. Yang kedua apa? Umar, bapaknya. Siapa Ibnun? Abdullah bin Umar. Umar ini Umar bin Khattab maksudnya. Jadi Umar itu punya anak namanya Abdullah. Maka Abdullah itu dikenal dengan Ibnu Umar. Anaknya Pak Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Gitu. Makanya disebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Kenapa? Karena kedua-duanya ini sahabat kibar. Abdullah bin Umar, anaknya yang namanya Abdullah, itu adalah sahabat kibar yang banyak menghafal hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang enggak kenal Umar bin Khattab? Setan aja takut dengan apa? Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat yang kibar. Khalifah yang kedua. Merupakan manusia pertama, sahabat yang utama. Disebutkan sahabat yang utama setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya disebut radhiyallahu anhuma. 2. Walaupun disebut 1 ini. Yaitu sahabat. Dari siapa? Ibnu Umar. Tapi kenapa radhiyallahu anhuma? Karena pertama Ibnun anaknya, yang kedua Umar bapaknya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau kita belajar hadis harus tahu nih tentang Abdullah, karena di dalam apa? Di dalam meriwayatkan hadis banyak orang-orang yang namanya Abdullah. Makanya apa? Ada yang disebut dengan abadillah. Orang-orang riwayat perawi hadis yang abadillah, yang menggunakan Abdullah. Kadang Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Jadi banyak. Makanya apa? Harus disebut bapaknya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, atau Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witron. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Umar, ij'alu akhira salatikum bil laili. Jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam witron. Salat malam maksudnya. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari witir. Artinya salat witir. Itu menjadi apa? Akhir salat. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu apa? Salat witir. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, al-witru huwa alladzi takhtumu bihi salat. Jadi witir itu merupakan penutup salat malam. Kalau dilihat dari hadis ini, ingat ya. Apakah malamnya itu di awal malam, pertengahan malam, dan akhir malam? Awal malam dari mulai apa? Dari mulai Isya itu apa? Udah awal malam tuh. Sampai jam 11 umpamanya. Ya. Nanti pertengahannya lagi jam 12 terus sampai jam 3 umpamanya. Nanti jam 3 lagi terus sampai apa? Mau menjelang apa? Itu apa? Pertengahan malam tuh. Jadi jam 10, 11, 12, jam 1, jam 2 itu apa? Pertengahan malam. Ada lagi nanti jam 3 sampai menjelang subuh, sampai subuh apa? Itu akhir malam ya. Artinya apa? Bisa dilakukan pada awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam. Jadi kalau umpamanya kita habis Isya,
tidur. Ternyata bangun jam 11. Boleh gak kita salat tahajud itu? Oh, dia boleh. Kita masuk kepada awal malam. Awal apa malam? Jam apa? Jam 11 atau jam 1 kita bangun. Boleh gak? Boleh. Pertengahan malam. Lalu ternyata kita bangun jam setengah 3. Jam 3 sampai jam 4. Boleh gak? Boleh. Itu akhir malam. Yang dikenal apa? Sulusul lail akhir. Sepertiga malam terakhir. Jadi masing-masing boleh. Gitu. Tergantung kita bisa bangun. Nah, di sini jamaah sekalian, ya. Salat maghrib itu kan witir. Salat maghrib itu witir bukan? Berapa rakaat ya? 3. Maka maghrib adalah witir untuk menutup siang. Jadi witir itu jadi maghrib itu salat witir untuk menutup apa? Siang. Walaupun maghrib itu salatnya wajib. Maksudnya apa? Rakaatnya gitu ya. Rakaatnya kan 3 rakaat. Jadi dia witir untuk menutup apa? Siang. Nah, witir, salat witir itu untuk menutup apa? Malam. Dilihat apa dari sini. Jadi salat witir itu apa? Untuk menutup apa? Menutup malam. Namun law waqa'a ba'dal witri salatun naflin. Jadi kalau terjadi setelah salat witir itu kita salat lagi sunnah umpamanya. Habis salat witir umpamanya apa? Kita salat lagi apa? Sunnah. Ya. Maka tetap witir itu jadi. Ya. Kita mendapatkan pahala. Umpamanya habis salat witir umpamanya kita berwudu. Kan kita disunahkan untuk salat apa? Sunnah wudu. Boleh gak? Jadi jangan sampai nanti kok salat sunnah wudu kan nanti udah witir. Enggak juga. Tetap salat sunnah witir juga. Salat sunnah apa? Wudu. Gitu. Atau kita masuk ke masjid. Habis witir apa? Kita salat apa? Masuk ke masjid. Salat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Boleh gak? Boleh. Jadi ini yang disebut dengan apa? Salat sunnah yang min dawatil asbab. Yang punya sebab. Dulu pernah saya bahas ya. Jadi ada 4 salat sunnah. Ada 4 macam salat sunnah. Ini saya ulang lagi deh biar kita ingat. Pertama salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Jadi salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Contohnya apa? Qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah berkaitan dengan salat wajib juga? Iya. Kalau kita apa? Mau zuhur kan ada qobliyahnya. Ada ba'diyahnya. Ini salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Yang kedua, ada salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Jadi salat sunnah yang berkaitan apa? Dengan sebab. Sebabnya kita berwudu, maka kita diperintahkan untuk salat sunnah wudu. Sebabnya apa? Kita masuk ke masjid, maka kita diperintahkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Sebabnya gerhana, maka kita diperintahkan untuk salat sunnah gerhana. Ini yang namanya apa? Salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Itu yang keberapa itu? Kedua, ketiga? Kedua kali. Yang ketiga, ya, salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Salat duha ya tentunya di waktu duha. Salat malam qiyamul lail malam karena waktu. Idul Fitri, ini Idul Fitri, salat sunnah Id, namanya salat berwaktu. Idul Adha nanti kita apa? Salat sunnah. Artinya berkaitan dengan apa? Waktu. Nah, yang keempat, salat sunnah yang tidak berkaitan sama sekali. Baik dengan salat wajib atau baik dengan apa? Sebab atau juga yang berkaitan apa? Baik dengan apa? Dengan waktu yang dikenal dengan salat sunnah mutlak. Ya. Salat sunnah apa? Mutlak. Nah, kalau salat sunnah mutlak khususnya, maka kita tidak dibolehkan untuk melakukan waktu-waktu yang diharamkan. Seperti habis asar, habis subuh, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia cuma sekedar apa? Salat sunnah mutlak. Tapi kalau kita habis subuh umpamanya, habis subuh nih, habis subuh, salat subuh, kita ke pengajian tempat lain, umpamanya ke Perkomas umpamanya. Sambil sana kita salat sunnah tahiyatul masjid, boleh gak? Boleh. Tapi kan habis salat subuh. Karena itu salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Jadi boleh. Yang nggak boleh itu yang salat sunnah mutlak. Ini kan kadang-kadang orang, ini kenapa nggak mau salat sunnah habis apa? Kan haram Ustaz.
Karena apa? Kan habis sholat subuh nggak boleh sholat sunnah. Enggak, itu sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Habis sholat subuh maunya kita berwudu. Habis berwudu kita sholat sunnah, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sebab. Sebabnya apa? Sebabnya kita berwudu. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sangat luar biasa, Pak. Karena saya lihat banyak orang yang meninggalkan tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid. Gitu. Sampai Rasulullah ketika Jumat, ada orang yang langsung duduk, kata Rasulullah, sholli raka'ataini. Salat 2 rakaat. Maksudnya apa? Salat sunnah tahiyatul masjid. Itu sangat pentingnya salat tahiyatul masjid. Jamaah sekalian, jadi orang yang melaksanakan salat witir, kemudian salat sunnah setelah itu, boleh. Walaupun sudah apa? Salat witir. Kenapa? Karena dalam hadis, Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW, kata Aisyah, kana yusalli minal laili raka'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun. Adalah Rasulullah salat sebagian malam 2 rakaat setelah dia witir. Artinya apa? Udah witir, setelah itu Rasulullah apa? Salat apa? Salat lagi gitu. Boleh gitu. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan lagi oleh Al-Imam Nawawi, waqad hamalahu Nawawi ala annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika. Jadi Imam Nawawi itu ada Imam Nawawi Al-Bantani ya. Ini Imam Nawawi apa? Yang mengarang kitab Arba'in. Tahu enggak hadis Arba'in itu? Hadis yang cuma 40 apa? Hadis yang mungkin kita sudah pada hafal itu, hadis 40 orang, Pak. Enggak ratusan hadis, cuma 40 gitu ya. Udah pada hafal enggak? Hadis Arba'in itu dulu. Kita waktu zaman ngaji tuh ngapalin tuh dari mulai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu sampai hadis yang apa? Yang pendek-pendek. Nah, Al-Imam Nawawi mengatakan ala annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika. Kenapa Rasulullah melakukan salat 2 rakaat padahal dia sudah salat witir? Maka kata Imam Nawawi yang merupakan syarah daripada kalau Sahih Bukhari itu syarahnya adalah Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Sahih Muslim syarahnya itu apa? Al-Imam Nawawi. Syarah apa? Syarah Sahih Muslim itu syarahnya apa? Al-Imam Nawawi bin Muslim. Udah pernah belum belajar syarah ini Sahih Muslim? Itu ada apa? An-Nawawi. Nah, beliau mengatakan kenapa Rasulullah melakukan salat witir 2 rakaat padahal beliau sudah salat witir? Libayani jawazin nafli ba'dal witri. Untuk menjelaskan dibolehkan salat sunnah setelah salat witir. Artinya boleh kita udah witir tetap boleh salat sunnah gitu. Artinya apa? Enggak mentang-mentang udah witir, jangan salat witir kenapa? Kan udah tutup. Kadang-kadang kan dulu begitu orang saking enggak pahamnya apa? Jangan salat apa? Salat sunnah kenapa? Udah witir kan tadi. Akhirnya kita enggak salat, enggak ngapa-ngapain kenapa? Udah witir gitu. Enggak begitu juga gitu. Kenapa? Karena Rasulullah apa? Habis salat witir ternyata apa? Beliau salat sunnah juga gitu. Bahkan jamaah sekalian disebutkan lagi di sini tidak dimakruhkan gitu untuk apa? Salat witir, salat sunnah setelah witir gitu. Artinya kenapa? Karena memang Rasulullah apa? Melakukannya. Nah, disebutkan lagi dalam hadis Talqin bin Ali radhiyallahu an di mana beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ini ada anak-anak lagi baca. Dia mau ngaji mau dengerin ini apa mau baca Quran gitu. Kalau baca Quran jangan ini, jangan. Karena yang utama walaupun bagaimana majelis ilmu. Majelis apa? Ilmu. Jadi la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam apa? 1 malam. Nah, di sini sebutkan apa? La witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam apa? 1 malam. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jamaah sekalian, dari sini menunjuki bahwa dimakruhkan bagi seseorang untuk melaksanakan 2 kali witir dalam 1 malam. Kenapa? Li'anna takrirul witri, karena mengulang-ulang witir dalam 1 malam itu ibadah yang tidak disyariatkan. Dan ibadah adalah merupakan masyru' yang perlu ada dalilnya.
Sedangkan dalam satu malam 2 witir itu nggak boleh. Gitu. Lalu bagaimana kalau saya udah witir, umpamanya kita habis isya nih. Habis isya, habis ba'diyah, langsung ada salat witir 3 rakaat umpamanya, 21 ya. Atau 3 sekalian. Ternyata pas malam bangun kita salat tahajud. Kemudian ada gak witir? Nggak ada, tahajud aja udah. Kenapa? Kan witirnya udah. Boleh gak kita melaksanakan witir di awal malam? Boleh. Karena disebutkan dalam hadis di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar As-Siddiq kedua-duanya mengadu pada Rasulullah SAW. Abu Bakar melakukan salat witir setelah Isya. Tentunya setelah ba'diyah ya. Jadi ba'diyah dulu baru witir. Itu yang disebut penutup salat. Sedangkan Umar dia malam setelah tahajud malam, qiyamul lail. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar adalah orang yang ikhtiyat, orang yang berhati-hati. Takut meninggalkan witir, akhirnya didahulukan setelah Isya. Sedangkan Umar adalah orang yang kuat. Ini dua-duanya dibolehkan. Artinya boleh kita mendahulukan salat witir habis Isya, habis ba'diyah, atau boleh juga ketika kita bangun malam tahajud dan kita yakin bahwa kita bisa bangun, kemudian kita tutup dengan salat witir. Dua-duanya dibolehkan. Artinya ini menunjukkan jangan sampai kita meninggalkan witir. Gitu. Jangan sampai kita meninggalkan witir. Jadi ada kemudahan dari Allah SWT. Boleh awal-awal karena ikhtiyat. Ikhtiyat itu dalam ilmu fikih, ikhtiyat artinya keberhati-hatian kita di dalam melakukan ibadah. Ya. Sehingga kita mendahulukan witir dulu. Boleh kalau kita memang mampu dan memang udah kebiasaan malam. Pokoknya kalau malam udah bangun aja begitu. Maka boleh malam hari. Cuman kalau kita khawatir nggak bangun, boleh awal-awal gitu. Karena kedua-duanya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada 2 witir. Jadi, Ustaz kalau saya udah witir habis Isya, kemudian saya tahajud malam pakai witir, nggak usah. Yeah. Kenapa? Kan udah witir gitu. Man autara disebutkan sini, summa arada sholata ba'dal witri. Barang siapa yang berwitir, kemudian diingin sholat lagi setelah witir, maka dibolehkan. Yeah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Habis witir ternyata beliau salat 2 rakaat. Man arada ayyusalliya ma'al imam. Di sini disebutkan ada hadis yang memang disebutkan man arada ayyusalliya ma'al imam hatta tantahiya salatuhu tahsilan li fadilati qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang ingin melakukan salat bersama imam, ini biasa di Ramadan ya. Kan kita salat tarawih, habis tarawih witir. Dan memang di Ramadan witir itu disunahkan untuk berjamaah. Barang siapa yang melakukan bersama imam sampai selesai itu, qiyamul lailnya bareng-bareng imam, witirnya bareng-bareng imam, faka'an nama qama lailah, seakan-akan dia melakukannya semalam suntuk. Makanya kalau tarawih itu jangan pulang dulu. Saya mau tarawih saya witir nanti di rumah Ustaz. Karena saya ntar malam mau tahajud lagi. Ikutin aja imam. Ikutin imam. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan faka'an nama qama lailah. Seakan-akan dia melaksanakan sholat semalaman. Artinya pahalanya sholat semalaman. Bayangkan. Padahal kita cuma jam 8:30 kurang udah selesai. Itu pun entar ngelihat jam kan. Kadang-kadang tarawih kan. Jam berapa kan gitu. Tapi kita mendapatkan pahala seakan-akan sholat semalaman. Jadi jangan sampai bubar. Ikutin aja imam. Imam selesai baru. Kenapa? Karena kalau enggak kita tidak mendapatkan pahala semalaman. Jadi wa arada ayyahsula ala fadilatil witir. Jadi ini merupakan terdapatnya keutamaan salat witir bersama imam. Jamaah sekalian, apa yang harus dibaca di salat witir? Memang hadis menjelaskan, belum isya kan ya? Lanjutkan lagi. Hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Ini merupakan surat yang memang dibaca oleh Rasulullah SAW. Pada saat beliau salat witir, maka salat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la. Itu biasa Rasulullah SAW menyampaikan salat bacaan-bacaannya itu utuh satu surat. Utuh satu surat.
Kemudian kul ya ayyuhal kafirun juga satu surat, ya. Dan kul huwallahu ahad juga satu surat gitu. Wala yusallim illa fi akhir, dan beliau tidak memberi salam kecuali pada akhirnya. Artinya apa? 3 rakaat langsung. 3 rakaat apa? Langsung dalam hadis ini. Walaupun nanti dalam riwayat lain mengatakan habis kul huwallah beliau membaca apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu juga ada riwayat lain gitu. Cuman kita jarang ya, padahal ada riwayat lain gitu. Tidak harus kul huwallah saja, tidak apa? Tidak harus kul huwallahu ahad, tapi juga apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu dibaca pada rakaat yang ketiga. Karena udah Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari sini jamaah sekalian, maka kita jaga salat witir kita, jangan sampai kita tinggalkan, rutinkan ya. Kalau kita khawatir nanti malam nggak apa, bisa tidur, nggak bisa bangun, maka boleh kita apa? Habis Isya. Tapi kalau kita yakin memang udah terbiasa ya, udah terbina untuk salat apa? Di malam hari witir, maka silahkan ya. Jadi yang penting jangan sampai kita tinggalkan salat witir. Kenapa? Karena ini bagian dari bekal kita. Autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah wahai ahlul Quran. Artinya apa? Betul-betul kita jaga. Gitu. Kenapa salat itu adalah salat yang utama setelah salat wajib. Ini saja, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.